Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Stianese. Saya salah satu peserta PLP 2 Universitas IFAT Semarang, jurusan PPKN semester 7 yang ditugaskan mengajar sementara waktu di SMK Kesuma Margoyo Sapati, khususnya materi PPKN kelas 11. Semoga dengan adanya tugas PLP 2 ini, saya dapat menambah wawasan yang lebih luas dan mendapatkan pengalaman mengajar di dalam lingkungan SMK Kesuma Margoyo Sapati. Dan saya dapat mengambil dan menerapkan. Nah, sebelum memasuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar tidak ada kendala teknis maupun kendala wifi, sinyal, dan dapat menghambat pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Adik-adik semua, meskipun pertemuan pertama kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun tidak mengurangi rasa semangat saya untuk berjumpa dengan adik-adik sembari belajar bersama mengenai materi PPKN. Saya akan membahas dan menyampaikan materi bab 1, yaitu harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Saya menyampaikan materi dengan senang hati. Sebagai pengantar, mari kita tonton video singkat tentang materi pokok dalam bab ini. Selamat menonton. Membahas subbab A dalam bab ini, yaitu konsep dan makna hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, tadi dari video tersebut kan sudah ada ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, hak ini ada sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir. Nah, apa contoh hak yang kita punyai sebelum lahir? Contohnya, kita punya hak untuk lahir, kita punya hak untuk hidup, apalagi kalau sudah hidup, apalagi kalau sudah lahir, pasti kan mendapatkan hak yang lebih banyak lagi dan pertanggungjawabannya lebih banyak lagi. Kemudian asasi. Asasi itu bersifat dasar atau pokok. Nah, jika digabung, hak asasi manusia itu sama dengan hak dasar manusia. Hak dasar manusia itu
hak yang dimiliki manusia secara kodratnya. Nah, kodrat manusia sendiri apa aja yang melekat dalam diri kita? Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, kehidupan, kebahagiaan, dan kebebasan. Siapa sih yang tidak punya hak tersebut? Kita semua memiliki hak itu, karena ketiga hak itu melekat pada diri kita. Menurut salah satu ahli, yaitu Maryam Budiharjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Jadi, Maryam Budiharjo itu berpendapat bahwa HAM adalah hak yang kita miliki waktu kita terjun di masyarakat, waktu kita hidup di kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita tadi mengatakan bahwa HAM atau hak asasi itu ada saat kita lahir dan sebelum kita lahir, kata Maryam Budiharjo ini beda. Beliau mengatakan bahwa HAM itu ada waktu kita hidup di kehidupan bermasyarakat. Dan kan menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup yang merupakan anugerah wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi artinya di sini HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 adalah perangkat hak yang melekat pada diri kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati semua orang, setiap orang, dan dilindungi oleh negara dan hukum, karena hak kita tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Di situ ada semuanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM. Bahwa HAM sudah dari zaman sebelum Masehi. Seluruh manusia memperjuangkan haknya. Yang sudah tercantum dalam video singkat di atas terdapat beberapa bukti dokumen yang berisi tentang HAM. Kita dapat menarik kesimpulan dari bukti sejarah mengenai HAM tersebut. HAM pada dasarnya merupakan hak yang paling pokok, paling dihargai umat manusia dibandingkan dengan hak yang lain. HAM memiliki ciri-ciri khusus diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hakiki. Arti hakiki ini sependapat dengan pendapat HAM menurut Maryam Budiharjo. Kemudian ciri khusus HAM yang kedua adalah universal. Universal artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan status, gender, suku, agama, atau perbedaan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan haknya. Setelah kita membahas tentang hak, kemudian kita membahas tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kita mengartikannya secara sederhana terlebih dahulu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contohnya sebagai pelajar kita harus memiliki kewajiban dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, yaitu belajar. Kemudian kita kembali dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pasal 1 ayat 2, kewajiban dasar manusia dalam seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi adanya hak pasti adanya kewajiban. Itu sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Jika dikaitkan dengan hak, tentunya hak dan kewajiban saling berkaitan. Artinya, seperti ini contohnya, seseorang mendapatkan haknya karena dia memenuhi kewajiban yang dimiliki. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, pasti dia tidak akan mendapatkan hak yang harus dia miliki.
Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran kali ini, sebagai refresh mengenai materi di atas agar tidak lupa, saya mohon siswa menulis apa poin-poin yang dapat disimpulkan dalam pembelajaran kali ini. Dan saya harap siswa menyiapkan materi pada pembelajaran minggu depan. Baik, demikian pembahasan mengenai subbab A, konsep dan makna hak asasi dan kewajiban hak asasi manusia. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Billahirabbil alamin. Sekian, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pembelajaran ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.